Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nuzulia Ifarani NIM terakhir 005, Maya Pridia NIM terakhir 048, dan Ali Akbar Ferdiansyah NIM terakhir 160 akan menjelaskan tentang resiko pasar dan mitigasi risiko pasar. Saya Nuzulia Ifarani akan menjelaskan tentang pengertian risiko pasar atau market risk. Risiko pasar muncul adanya pergerakan harga pasar atau adverse movement dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul ketika bank memegang aset tetapi tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali. Cakupan risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar muncul ketika aset bank dinilai dalam satu mata uang asing. Satu-satunya risiko yang dihadapi oleh bank konvensional dan tidak dihadapi oleh bank Islam, yakni risiko suku bunga, karena pemberlakuan dual banking system dalam sistem perbankan di Indonesia. Peningkatan tingkat bunga di bank konvensional dapat berdampak merugikan pada bank Islam. Bank Islam bisa mengalami risiko likuiditas akibat penarikan dana nasabah. Nasabah menarik dananya dari bank Islam dan memindahkan ke bank konvensional untuk mendapatkan bunga lebih tinggi dibandingkan bagi hasil dari bank Islam. Jadi, risiko pasar adalah risiko dari suatu entitas yang mungkin mengalami kerugian karena fluktuasi pergerakan harga pasar, karena perubahan harga atau volatilitas instrumen-instrumen pendapatan tetap, instrumen-instrumen ekuitas, komoditas, kurs mata uang, dan kontrak-kontrak di luar neraca terkait. Selain itu, risiko berasal dari risiko valuta asing umum dan risiko komoditas seluruh bank atau yaitu di bidang perdagangan dan pembukuan perbankan. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk risiko pasar. Risiko pasar secara umum pada dua bentuk, yakni general market risk atau risiko pasar secara umum, dan juga yang kedua spesifik market risk atau risiko pasar secara spesifik. Untuk yang pertama, general market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk ini dialami oleh semua perusahaan yang diakibatkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan itu dapat memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan menggunakan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa dampak secara menyeluruh dalam sektor bisnis yang masih berhubungan dengan interest rate related instrument. Salah satu pihak yang saling membutuhkan dianggap langsung berhubungan dekat dengan interest rate related instrument, yaitu perbankan. Secara umum, jenis risiko pasar dapat dibagi menjadi 4 kategori risiko pasar atau disebut juga dengan risiko pasar umum atau general market risk, yaitu yang pertama, risiko suku bunga atau interest rate risk adalah potensi kerugian pada posisi neraca yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi sehingga harga pasar dari posisi bank menjadi turun nilainya, atau risiko pada transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga. Yang kedua, risiko nilai tukar atau foreign exchange risk adalah potensi kerugian pada posisi valuta asing milik bank yang nilai dalam valuta domestik menurun akibat menjadi fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar biasanya timbul akibat bank memiliki posisi terbuka valuta asing dan terjadi perubahan nilai tukar yang menyebabkan nilai yang dinyatakan dalam valuta domestik menjadi turun. Yang ketiga, risiko harga ekuitas atau saham. Equity risk adalah potensi kerugian pada nilai pasar posisi bank dalam bentuk saham akibat fluktuasi harga saham di pasar. Risiko ekuitas dapat terjadi karena adanya perubahan harga saham atas portfolio saham yang dimiliki bank. Karena perbankan ini tidak diperkenankan mempunyai posisi saham, maka risiko ekuitas hanya ada pada bank yang memiliki perusahaan anak yang bergerak pada bidang sekuritas. Yang terakhir, risiko harga komoditas atau commodity risk adalah potensi kerugian pada posisi komoditas yang dimiliki bank akibat fluktuasi harga komoditas. Risiko komoditas dapat terjadi pada posisi komoditas termasuk posisi derivatif
efektif komoditas. Untuk Bank Indonesia, karena sesuai regulasi tidak dapat melakukan transaksi atau melakukan investasi terkait dengan komoditas, maka risiko komoditas hanya ada pada bank yang memiliki perusahaan anak yang bergerak pada bidang sekuritas. Dan bentuk yang kedua yaitu spesifik market risk atau risiko pasar secara spesifik. Spesifik market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor ataupun sebagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik, bahwa mereka mengumumkan PT MNU memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar, serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai yang sebenarnya, sehingga atas berita itu saham dan obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Apridia, NIM terakhir 048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trading book. Trading book adalah seluruh posisi perdagangan bank pada instrumen keuangan dalam neraca dan atau rekening administratif, serta transaksi derivatif yang dicatat sebagai trading account. Transaksi tersebut dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali guna memperoleh keuntungan dalam jangka pendek dari perubahan harga. Posisi trading book terjadi antara lain dari kegiatan perantaraan atau brokering, pembentukan pasar atau market making, atau transaksi lindung nilai atau hedging atas portofolio bank lainnya yang diklasifikasikan sebagai trading book. Pada transaksi brokering murni, sebenarnya bank tidak memegang posisi. Namun dalam praktik untuk dapat memberikan pelayanan kepada nasabah, bank sering melakukan transaksi brokering dengan memegang posisi untuk sementara waktu, sebelum dijual pada pihak lain yang bermaksud membeli surat berharga tersebut. Contoh portofolio trading book, misalnya bank memberi surat hutang atau obligasi dengan tujuan akan dijual kembali dalam jangka pendek, tanpa menunggu obligasi tersebut jatuh tempo. Contoh lainnya, bank melakukan transaksi jual dan beli valuta asing, baik yang bersifat sederhana atau plain vanilla, maupun dalam bentuk derivatif dengan memelihara posisi valuta asing agar dapat memperlancar aktivitas perdagangan valuta asing tersebut. Terhadap posisi trading account, bank perlu melakukan proses penentuan harga pasar atau market to market setiap hari. Dengan proses tersebut, maka akan terdapat laba atau rugi yang selanjutnya dibukukan langsung pada posisi rugi laba bank. Bagi bank yang memiliki portofolio trading account dalam jumlah besar, maka laporan laba atau rugi bank akan berfluktuasi sebagai akibat proses mark to market tersebut. Portofolio trading account pada umumnya merupakan portofolio unit bisnis treasury sebagai unit operasional atau front office. Metode perhitungan nilai pasar atau mark to market ditentukan oleh unit manajemen risiko yang independen atau middle office. Sementara itu, pelaksanaan perhitungan market to market harian dilakukan oleh bagian administratif atau back office. Pembagian fungsi ini dilakukan oleh pihak front office dalam penentuan harga pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi yang diperhitungkan dalam risiko pasar. Saat bank melakukan transaksi membeli surat berharga seperti obligasi dan sejenisnya, pembukuan yang dilakukan bank atas transaksi tersebut tergantung dari maksud bank melakukan pembelian tersebut. 1. Apabila bank melakukan pembelian dengan niat untuk dijual kembali dalam jangka pendek dengan menikmati keuntungan kenaikan harga surat berharga, maka posisi pembelian surat berharga tersebut dilakukan pada akun trading atau trading account. Yang kedua, apabila bank melakukan pembelian dengan niat untuk dijual kembali pada saat bank membutuhkan tambahan likuiditas, maka posisi pembelian surat berharga tersebut dilakukan pada akun available for sale atau AFS. Yang ketiga, apabila bank melakukan pembelian dengan niat untuk disimpan sampai jatuh tempo dengan menikmati kupon atau bunga dari surat berharga tersebut, maka posisi pembelian surat berharga tersebut dilakukan pada akun held to maturity atau HTM. Setiap posisi bank yang berpotensi laba atau rugi akibat perubahan faktor pasar akan mengandung risiko pasar. Dalam kaitan dengan pengelolaan risiko pasar, portofolio bank dikelompokkan menjadi portofolio trading book atau banking book. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Menurut Mas Syuhud Ali, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar, yaitu yang pertama, faktor fundamental ekonomi merupakan salah satu faktor yang terkuat yang mempengaruhi harga dalam jangka panjang.
Contohnya pada jangka pembedaan nilai tukar antara mata uang dua negara yang merefleksikan adanya perbedaan tingkat inflasi dan perbedaan kinerja ekonomi negara tersebut. Yang kedua, campur tangannya financial authorities berdampak jangka pendek, misalnya saat penurunan suku bunga atau devaluasi mata uang jika memiliki dampak jangka panjang. Dalam hal ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan ekonomi. Yang ketiga, perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran mempengaruhi tingkat harga dalam jangka pendek, sebab market makers akan melakukan adjustment. Yang keempat, likuiditas pasar berdampak signifikan terhadap harga pasar. Pasar yang liquid biasanya memiliki banyak market makers, tingkat volume bisnis yang tinggi, margin perdagangan akan kecil atau biasanya transaksi rendah. Di lain pihak, pasar yang tidak liquid biasanya memiliki margin yang lebar. Perdagangan tidak aktif. Pasar yang tidak liquid dapat berubah menjadi liquid menjelang hari libur atau pengumuman kebijakan ekonomi. Yang kelima, suburnya kegiatan arbitrage terjadi pada instrumen yang diperdagangkan pada lebih satu pasar, sehingga harga instrumen dapat berbeda antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi risiko pasar. Mitigasi adalah eliminasi atau mengurangi frekuensi besarnya, kerasnya atau exposure dari sebuah risiko, atau meminimalisasi dampak potensial dari ancaman atau peringatan. Tujuan mitigasi risiko adalah mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang berisiko, diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Mitigasi merupakan proses mengidentifikasi dan memberikan pihak untuk bertanggung jawab atas setiap respon risiko. Hal ini memastikan bahwa setiap risiko yang membutuhkan respon ada pemiliknya. Pemilik risiko bisa menjadi perencana, lembaga insinyur atau manajer konstruksi, tergantung pada titik dalam pengembangan proyek, atau bisa juga kontraktor swasta atau pasangan, tergantung pada metode kontrak dan alokasi risiko. Yang selanjutnya ialah saat memitigasi risiko ada 3 langkah yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, apa yang ingin dicapai perusahaan dan apa risiko yang dapat diatur ditoleransi. Atur tingkat risiko yang bersedia diambil oleh pimpinan dan manajemen perusahaan. Yang kedua, buat prioritas atau peringkat pada masing-masing risiko untuk memegang dan kepentingannya. Dengan meningkatkan risiko, manajemen lebih mampu meningkatkan strategi yang akan menjadi paling efektif. Yang ketiga, tentukan strategi mitigasi risiko yang tepat. Strategi mitigasi yang paling umum adalah menghindari, menerima, memindahkan, dan melakukan kontrol. Yang selanjutnya ialah tujuan dari mitigasi risiko pasar adalah mengurangi kemungkinan kerugian dari posisi surat berharga yang dimiliki perseroan karena pergerakan harga di pasar. Pergerakan harga di pasar merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perseroan. Mitigasi risiko pasar dilakukan diantaranya dengan cara pertama, membatasi jumlah exposure risiko pasar sesuai dengan batasan tingkat risiko yang diinginkan. Yang kedua, melakukan hedging atau lindung nilai atas posisi yang dimiliki. Yang ketiga, melakukan monitoring tingkat volatilitas harga pasar instrumen yang dimiliki dan melakukan perubahan posisi atau jumlah exposure risiko pasar sesuai dengan batasan risk appetite perseroan. Yang terakhir adalah mitigasi risiko pasar pada Bank Islam. Setidaknya terdapat 3 langkah untuk memitigasi risiko pasar. Pertama, menganalisis faktor penentu risiko pasar dan menggunakannya sebagai elemen pembangunan model perhitungan risiko pasar, misalnya dengan internal model approach atau IMA. Yang kedua, menghitung imbal hasil berdasarkan profil risiko pasar. Yang ketiga, menetapkan kebijakan pengelolaan risiko pasar seperti melalui kontrak paralel, salam, dan istisna. Limit posisi dengan cadangan penyisihan apabila bank melakukan pembelian dengan niat untuk dijual kembali dalam jangka pendek dengan menikmati keuntungan
dan kenaikan harga surat berharga, maka posisi pembelian surat berharga tersebut dilakukan pada akun trading atau trading account.